Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizali Putra, NIM 221218144. Di sini saya akan memenuhi tugas kuliah saya. Broadband. Broadband networking. Internet broadband adalah istilah generik yang digunakan untuk berbagai jenis koneksi internet dengan menggunakan teknologi broadband. Broadband mengacu pada koneksi bandwidth internet. Istilah bandwidth umumnya digunakan untuk merujuk pada kecepatan transfer data. Dalam hal jaringan komputer dan koneksi internet, transfer data biasanya diukur dalam bit per detik (bps). Dalam koneksi internet broadband, kecepatan transfer sangat tinggi dibandingkan dengan koneksi dial-up internet. Ada berbagai jenis koneksi internet broadband tergantung pada kecepatan, biaya, dan ketersediaan. Definisi broadband: biasanya broadband service didefinisikan sebagai pelayanan telekomunikasi yang membutuhkan kanal transmisi lebih besar dari 2 Mbps atau jaringan digital yang dapat melayani apa saja jasa data kecepatan tinggi, video phone, video conference, transmisi grafis resolusi tinggi, CATV, termasuk juga jasa sebelumnya seperti telepon, data, telemetri, dan faksimiil. XDSL. DSL adalah teknologi akses data yang menggunakan saluran kabel tembaga untuk layanan broadband. Sedangkan XDSL singkatan umum untuk berbagai jenis DSL atau Digital Subscriber Line. X berarti tipe, jenis, teknologi, HDSL, ADSL, IDSL, SDSL, VDSL, dan lain-lain. XDSL mampu membawa informasi suara dan data, termasuk gambar atau video, untuk data dengan kecepatan bervariasi 128 kilobit per second hingga 8 megabit per second. XDSL menyediakan bandwidth frekuensi secara dedicated. XDSL memiliki beragam definisi yang dapat ditemukan di berbagai literatur baik secara offline maupun online. Dari beberapa definisi tersebut dan dari beberapa sumber yang lain, maka dapat disimpulkan bahwa XDSL merupakan famili teknologi yang menyediakan transmisi digital pada jaringan tembaga, merupakan singkatan umum untuk berbagai jenis tipe DSL, merujuk pada penggunaan teknologi antara peralatan pelanggan telepon dan STO, kemungkinan penggunaan bandwidth yang besar pada jaringan lokal akses telepon. Sebuah teknologi yang secara dramatis meningkatkan kapasitas digital saluran telepon, biasanya local loop. Ada teknologi akses yang menggunakan saluran kabel tembaga existing untuk layanan broadband. Tujuan utama dari XDSL adalah untuk menyediakan layanan pita lebar untuk residensial dan perkantoran. DSL dan XDSL adalah terminologi umum untuk semua jenis-jenis dari Digital Subscriber Line. Ini beberapa dari perkembangan XDSL ya. Di sini ada HDSL, SHDSL, ADSL, SDSL, VDSL. ADSL merupakan sebuah kepanjangan dari Asymmetric Digital Subscriber Line, yaitu merupakan sebuah bentuk teknologi kepada komunikasi data yang akan bisa mentransmisi data secara cepat yang akan tingginya melalui sebuah kabel tembaga telepon dan juga mempunyai sifat asimetrik. Atau dimaksud dari sifat asimetrik adalah bahwa sebuah data akan ditransferkan data dengan cepat yang berbeda dari satu ke sisi yang lainnya. Teknologi ADSL dapat bisa mengirimkan data dengan kecepatan yang tinggi, diantaranya 1,5 Mbps hingga 8 Mbps untuk sebuah arah dari sentral ke lapangan, maupun juga disebut dengan downstream atau juga 16 kilobit per second hingga 640 kilobit per second untuk sebuah arah pelanggan ke sentral, maupun juga disebut dengan upstream. Dengan ADSL ini sehingga bisa mengirimkan sesuatu layanan interaktif multimedia dengan menggunakan sebuah jaringan akses kabel tembaga. Cara kerja ADSL, metodenya ialah dengan membagi sinyal yang akan dikirim melalui kabel telepon dengan teknik DMT yang distandarisasi oleh ANSI untuk dapat menggunakan dalam ADSL. Layanan telepon standar akan membatasi frekuensi yang bisa dibawa oleh switch telepon atau peralatan lainnya.
Suara manusia dalam percakapan biasanya yang dapat dibawa pada frekuensi 400 Hz sampai 3400 Hz. Dalam banyak kasus, kabel yang dapat menghandle frekuensi sampai berjuta-juta. Peralatan modern ini yang akan mengirimkan sinyal digital daripada sinyal analog dapat menggunakan kapasitas kabel telepon sebisa mungkin yang mana akan digunakan oleh modem DSL. Kelebihan ADSL memiliki pembagian frekuensi menjadi dua macam, diantaranya frekuensi tinggi untuk dapat menghantarkan data atau frekuensi rendah untuk dapat menghantarkan suara ataupun fax. Kekurangan ADSL, jarak yang dapat berpengaruh pada kecepatan pengiriman data. Semakin jauh jarak antar komputer dengan modem maupun saluran telepon dengan garpu telepon, maka akan sangat berpengaruh pada kecepatan dalam mengakses internet. Hardware ADSL, ada modem ADSL, DSL AM, Digital Subscriber Line Access Multiplexer, filter voice dan data, modulator, demulator, DSL, multiplexer, ATM atau IP switch, titik penyambungan antara DSL AM dengan RAS, RAS atau remote access server, routing dari user ke ISP tujuan. FTTX, beberapa teknologi jaringan fiber optik berdasarkan letak titik kompres optik. TKO berarti batas terakhir kabel optik ke arah pelanggan yang berfungsi sebagai lokasi kompres sinyal optik ke sinyal elektronik. PTTTB, TKO terletak di dalam gedung dan biasanya terletak pada ruangan telekomunikasi di basement, namun juga di kemungkinan pada beberapa lantai di gedung tersebut terminal pelanggan dihubungkan ke TKO melalui kabel koaksial indoor. FTTB dapat diterapkan bagi pelanggan bisnis di gedung-gedung bertingkat atau bagi pelanggan perumah apartemen. FTTC, TKO terletak pada sebuah tempat di luar bangunan, di dalam kabinet atau di atas tiang dengan kapasitas lebih kecil. Terminal pelanggan dihubungkan dengan TKO melalui kabel koaksial hingga beberapa ratus meter. FTTC dapat diterapkan bagi pelanggan bisnis yang terletak berkumpul di suatu area terbatas, namun tidak berbentuk gedung-gedung bertingkat, atau bagi pelanggan perumahan yang pada waktu dekat akan menjadi pelanggan jasa hiburan. FTTH, Fiber to the Home, merupakan suatu teknologi pengantar isyarat optik dari pusat penyedia jasa provider ke kawasan pengguna dengan menggunakan fiber optik sebagai media penghantarnya. Perkembangan teknologi ini tidak terlepas dari kemajuan perkembangan teknologi fiber optik yang dapat menggantikan penggunaan kabel konvensional koaksial dan juga didorong keinginan untuk mendapatkan layanan yang lebih, biasanya disebut triple play service, yaitu televisi, IPTV, telepon, VoIP, dan data video dalam satu infrastruktur pada unit pelanggan. Dengan panjang gelombang wavelength 1550 dan hilir downstream dan panjang gelombang 1310 dari hulu upstream digunakan untuk mengirim data dan suara, sedangkan untuk layanan video dengan panjang gelombang 1550 dikompresikan ke format optik pemancar video, optical video transmitter. Singkatnya, tiga panjang gelombang ini membawa informasi yang berbeda-beda secara bersamaan dan dalam berbagai arah pada kabel fiber optik yang sama. Hybrid fiber koaksial atau HFC adalah teknologi jaringan telekomunikasi broadband yang menggabungkan kabel koaksial dan kabel serat optik. Kombinasi antara kabel koaksial dan serat optik digunakan untuk membawa konten-konten broadband seperti video, data, suara, dan layanan interaktif lainnya yang menggunakan kabel koaksial dan serat optik. Hybrid fiber koaksial dioperasikan secara global oleh jaringan kabel. HFC dikenal juga dengan nama Hybrid Fiber Coax. Jaringan serat optik pada HFC dapat memanjang dari head-end operator kabel utama hingga ke node-node serat optik yang dapat melayani kira-kira 25 hingga 2000 rumah. Head-end utama terdiri dari piring-piring satelit yang berfungsi untuk menerima sinyal video jarak jauh. Keunggulan HFC: dengan menggunakan HFC, sebuah perusahaan CATV
dapat menginstal kabel serat optik dari kabel head-end, kabel utama pendistribusi, untuk melayani node-node yang terletak di wilayah industri dan pemukiman pengguna. Keunggulan HFC adalah memiliki bandwidth yang besar, tingkat kebisingan yang rendah, dan tahan terhadap gangguan cuaca. HFC juga memiliki beberapa karakteristik, yaitu kabel serat optik dapat dibawa ke dekat pengguna tanpa harus mengganti kabel koaksial yang telah diinstal di wilayah pemukiman dan industri. WLAN adalah singkatan dari Wireless Local Area Network, yaitu suatu jenis jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai alat atau media transmisi data, informasi atau data transfer dari satu komputer ke komputer lainnya yang lainnya menggunakan gelombang radio. WLAN juga sering disebut dengan jaringan nirkabel atau jaringan wireless. Fungsi utama LAN adalah untuk mengakses jangkauan wilayah LAN atau area lokal menggunakan jaringan nirkabel tanpa kabel dengan frekuensi radio. Jaringan tersebut dibangun dari 4 komponen, yaitu access point, mobile atau desktop, PC, wireless LAN interface, dan antena. Cara kerja data yang bisa diakses tanpa kabel alias melalui udara yaitu menggunakan gelombang elektromagnetik dengan teknologi Split Spectrum Technology (SST). Teknologi ini mampu membuat penggunaannya bisa menggunakan satu pita frekuensi secara bersamaan. Teknologi ini merupakan salah satu perkembangan dari sebelumnya, yaitu Code Division Multi-File Access (CDMA). Kelebihan WLAN mobilitas yang tinggi, yaitu pengguna memungkinkan untuk mengakses informasi di mana saja, tidak terpaku pada tempat, dan tentunya dalam jangkauan jaringan WLAN. Selain itu meningkatkan kualitas, produktivitas, dan layanan. Instalasi yang sangat mudah dan praktis, yaitu pemasangan komponen tidak membutuhkan kabel-kabel yang rumit karena bersifat nirkabel. Selain itu, WLAN sudah terpasang pada setiap smartphone atau laptop yang biasa dipakai kita. Fleksibel, yaitu memungkinkan pengguna untuk membuat jaringan tanpa kabel. 4. Digunakan berbagai tempat atau bisa pindah tempat dengan mudah karena tanpa kabel. 5. Biaya yang dibutuhkan relatif murah daripada jaringan yang menggunakan kabel. Scalable, yaitu bisa digunakan di berbagai topologi jaringan komputer sesuai kebutuhan. Kelemahan WLAN yaitu keamanan dan juga rahasia yang minim sehingga orang lain bisa saja mengakses data secara ilegal. Resiko penundaan atau delay yang besar. Resiko terjadinya masalah, sinyal yang dipancarkan bisa saja terhalang oleh tembok atau sumber interferensi lainnya. Kapasitas jaringan dengan keterbatasan spektrum, yaitu pita frekuensi yang tidak bisa diperlebar namun alhasil bisa kita manfaatkan dengan efisien. Komponen-komponen WLAN: desktop, mobil PC, access point, wireless LAN, antena. Hotspot adalah suatu istilah bagi sebuah area di mana orang atau user bisa mengakses jaringan internet, asalkan pengguna PC, laptop, atau perangkat lainnya dengan fitur yang ada Wi-Fi, wireless fidelity, sehingga dapat mengakses internet tanpa kabel. Fungsi hotspot yaitu dengan hotspot kalian bisa melakukan koneksi internet seperti browser, berkirim email, chatting, transaksi bank, dan yang lain-lain. WiMAX adalah sebuah teknologi akses nirkabel pita lebar yang memiliki kecepatan akses tinggi dengan memiliki jangkauan yang luas. Jaringan WiMAX disebut juga sebagai Metropolitan Area Network (MEN). Jangkauan tersebut dapat mencakup area yang cukup luas. WiMAX merupakan evolusi dari teknologi sebelumnya, yaitu BWA atau Broadband Wireless Access. Dengan ditambahan fitur-fitur yang menarik, di samping kecepatan data yang tinggi dimiliki WiMAX, WiMAX juga merupakan sebuah teknologi dengan open standar. Dengan kecepatan data yang besar, WiMAX dapat diaplikasikan sebagai koneksi broadband, last mile, ataupun backhaul. Sistem kerja WiMAX. WiMAX terdiri dari dua bagian, yaitu Base Station WiMAX dan WiMAX Receiver atau disebut dengan Customer Premise Equipment (CPE). WiMAX Base Station terdiri dari Electronic Indoor dan Tower WiMAX. Umumnya, satu base station menjangkau radius 6 mil. Secara teori dapat menjangkau hingga radius 50 km atau 30 mil. WiMAX Receiver dapat terdiri dari antena yang terpisah, bagian yang terpisah antara receiver elektronik dan antena, atau dapat berupa box sendiri atau PCMCIA card dalam laptop.
Akses ke base station WiMAX hampir sama dengan mengakses poin dalam jaringan Wi-Fi. Namun, masih tinggi biaya instalasi CPE menjadi kendala karena memerlukan tenaga ahli dalam instalasi CPE untuk sistem BWA. Di sini ada perbandingan 2G, 3G, Wi-Fi, dan WiMAX. Sini WiMAX adalah 4G, Wi-Fi yaitu transisi dari 2G dan 3G menjadi 4G.